Gini ya saudara, kalau saudara punya iri hati, dengar ini baik ya. Saya baru bercerita-cerita, saudara iri hati dengan saya, dengki, saudara hina-hina, fitnah saya di sana sini, ya diangkat-angkat di grup-grup dimanapun, mau itu di Facebook, di tele, di WhatsApp, kalian bahas tidak henti-hentinya siang malam bagi saya enggak apa-apa saudara, karena saya ini seperti ikan kan dalam akuarium. Satu kesalahan saja saya buat, itu bisa menghancurkan satu isi dunia. Tapi bagaimana satu tindakan kalau saya ambil untuk satu isi dunia? Saudara anggap itu sebagai sesuatu kesalahan yang fatal yang saya lakukan, bukan? Saya ditolong oleh Pangeran Ilahi Tuhan Yesus Kristus, dan saudara itu menjadi patokan saudara untuk menghakimi saya, mendakwa saya, dan segala macam cacian, ujaran kebencian, fitnah, hina sana-sini saya dapatkan. Saya bercerita sana-sini, Bapak Ibu. Saya mengetes hati saudara. Saudara punya hati iri hati dengki dengan saya, saudara. Saya baru bercerita A, B, C, D, saudara so tak kancing. Tak kancing saudara di rumah saudara pas badengar. Bunga layu. Puji-puji diri sendiri. Angka-angka diri sendiri. Memang orang gila, memang apa. Nah tunggu, 1 minggu kemudian, air sudah yang melanda rumahmu. Atau api. Coba. Itu di rumah saudara loh. Saudara hina, saudara tak kancing. Karena saudara punya iri hati, dengki. Ya. Saya tidak punya salah apa-apa saudara. Saudara angka-angka banting hina saya. Nah seperti itu pengetesannya. Saya pancing umpan balik untuk dunia. Cara pengetesan hati Anda tanpa Anda sadari. Lihat itu Bapak Ibu. Berapa miliar orang yang menghina saya. Mau itu dikatakan anak Tuhan, mau itu dia dikatakan hamba Tuhan, mau itu dia dikatakan anak dunia, mau itu juga dia dikatakan anak setan hantu. Semuanya bahina. Hanya sedikit saja yang pro. Yang bisa tembus dimensi roh dan kebenaran itu hitungan jari sayang. Tidak banyak. Ingat setiap zaman Tuhan menyelamatkan berapa orang? Ya, keluarganya Lot. Berapa orang hitung? Keluarganya Nuh. Hitung berapa orang? Keluarganya Ayub cuma sendiri loh. Tuhan tidak butuh kuantitas, jumlah, pengikut yang banyak-banyak tapi tong kosong bunyi nyaring. Yang Tuhan butuh adalah kualitas. 7 orang bisa mengguncang dunia, Tuhan sikat. Habis, berangkat 7 orang, 7 bintang di tangan ilahi, sikat dunia. Ya, di ke-7 mata arah angin bumi. Apa? Saudara mau komplain? Saudara mau bilang apa? Saudara tidak tembus roh? Saudara tidak pernah menyembah Tuhan dalam dimensi roh dan kebenaran? Saudara cuma tong kosong bunyi nyaring. Sangat nyaring bunyinya. Gimana saudara? Lihat nih sampai mempelai jerawat di hidung coba. Apa kata dunia? Jerawat saja tertangkap kamera sayang. Apa? Bahas lagi nih di grup. Nah, mempelai pamer jerawat. Coba pamer jerawat loh. Haleluya. Dorong suka kancing di sana benar. Makanya jangan punya iri hati dengki. Saudara menilai-nilai orang pakai jasmani. Haleluya. Itu jerawat karena kangen. Haleluya. Ya kan? Siapa yang tidak rindu? Siapa yang tidak kangen dengan Tuhan Yesus? Semua orang kangen. Termasuk mempelai. Kenapa bahagia, sukacita? Ya, di pinggirnya sampingnya Tuhan Yesus saja berbahagia, sukacita, tertawa terus. Siapa yang tidak rindu ketemu dengan Tuhan? Saya pikir satu dunia pun rindu ingin ketemu dengan Tuhan. Rindu ingin ketemu dengan Tuhan. Di sampingnya saja bahagia banget, sukacita banget. Siapa yang tidak ingin? Tapi kan mereka tidak tembus. Dan Tuhan juga tidak mau ketemu dengan mereka. Karena tidak tembus. Nah, saya itu tidak pernah mencuri kemuliaan Tuhan. Saya tidak pernah, saudara. Biarlah saya semakin kecil, Tuhan Yesus Kristus yang semakin besar. Makanya saya bilang channel saya, Pasukan 77. Mau gada, besi, elitnya Bapak Yahweh, itu semua milik kepunyaan Bapak Yahweh. Milik kepunyaan Tuhan Yesus Kristus. Saya ini roh. Roh yang berseru-seru Bapak Ibu. Bapak Ibu tidak kuat puasa, Bapak Ibu tidak kuat baca firman Tuhan, Bapak Ibu tidak menjadi pelaku firman Tuhan, Bapak Ibu tidak bayar harga, Bapak Ibu juga tidak main di dalam roh dan kebenaran, Bapak Ibu tidak akan tembus. Dan Bapak Ibu tidak akan menemukan channel ini, channel sukacita, damai di muka bumi ini. Namanya 1000 tahun damai. Nah, seperti itu. Lihat, cicak saja dengar, no.
Manyau tuh cicak tuh. Bapak Ibu dengar tidak tuh cicak manyau? Binatang saja mengerti Bapak Ibu. Iya kan, apalagi manusia yang punya akal, punya jiwa, punya roh, punya hati. Kalau hati nurani Bapak Ibu masih peka, masih badengar, Bapak Ibu akan tahu. Ya kan? Kalau udah buta, udah tuli, udah pongo, orang bilang so pongo-pongo, nggak akan tahu tuh. Jadilah cucunya Nikodemus. Cucunya Nikodemus banyak sekali ya. Buta tuli telanjang, tidak tembus roh banyak itu. Mainnya cuma di darah dan daging, hawa nafsu sayang. Kunuram ya, itu hawa nafsu kan enak, mempelai nikmat tuh. Mempelai bilang lebih spektakuler mainnya di roh. 3 dunia sayang, engkau akan dikenal Tuhan. 3 dunia sayang. Yang penting jangan curi kemuliaan nama Tuhan ya. Kalau kita melayani Tuhan, biar nama Tuhan yang di depan. Kita jangan nama kita Bapak Ibu. Lihat saya bukan saya bilang saya ini baik, saya terlalu baik dibandingkan pelayanan Bapak Ibu, anak-anak Tuhan yang lain. Tidak sayang. Saya ini kan saksi. Ya, saya mencari Tuhan. Saya mencari kehendak Tuhan. Saya mencari cinta Tuhan. Saya mencari hati Tuhan. Karena dunia terlalu sakit. Ya, senantiasa membunuh saya, menyakiti saya, mensolimi saya. Nah, saya pelayanan, saya tidak mencari pujian dari manusia. Saya pelayanan, bukan nama saya yang saya taruh di depan, tapi nama Tuhan Yesus Kristus. Ketika Tuhan Yesus Kristus sudah ada di tengah-tengah kita, Tuhan Yesus sudah ada dan menyatakan dirinya sebagai King of the Kings, Raja di atas segala raja, Raja damai, 1000 tahun damai yang memerintah di 1000 tahun damai ini. Saya menarik diri saudara. Saya menarik diri, makanya saya bicara-bicara banyak, tapi di pasukan gada besi dan pasukan elit Bapak Yahweh itu yang harus berbicara banyak adalah Bapak Yahweh itu sendiri dan firman Tuhan Yesus Kristus itu sendiri Bapak Ibu. Karena itu milik pasukan Bapak Yahweh, Tuhan Yesus Kristus. Dan saya kan roh, ya, berteriak-teriak bertobat, bertobat, bertobat. Nah, saya roh yang memuji, memuliakan Tuhan, roh yang melayani di muka bumi ini. Saudara mau bilang saya apakah, itu terserah dari hati Bapak Ibu. Kalau hati Bapak Ibu ada setan, pasti Bapak Ibu bilang, katakan saya pakai roh Beelzebul, pakai roh setan penyesat. Tapi apabila kalau Bapak Ibu mempunyai roh ke-7 roh Allah di dalam hati Bapak Ibu memiliki roh ilahi, Bapak Ibu memiliki materai ilahi Bapak Ibu, ya, yang ada di dahi, Bapak Ibu akan kenali. Saya siapa? Ya, saya siapa? Tapi kalau Bapak Ibu memakai roh dunia, pasti mata Bapak Ibu adalah duniawi. Dan Bapak Ibu akan mengatakan saya penyesat. Seperti apa yang terjadi pada diri Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu. Dia dikatakan pakai roh Beelzebul, roh setan. Mengusir setan, masa pakai roh setan? Bisa juga. Tapi setannya akan kembali lebih banyak lagi. Tapi kalau memakai roh Tuhan, setan tidak akan kembali lagi. Itu perbedaannya. Anda mengusir setan pakai setan, setannya keluar, pura-pura keluar. Dia panggil teman-temannya masuk lebih banyak lagi, lebih parah. Tapi coba usir setan pakai Tuhan, kuasa Tuhan. Setannya nggak bakalan kembali. Kecuali Bapak Ibu suka doyan bikin dosa, ya setannya kembali lebih banyak lagi, no. Untuk menguasai wadah Bapak Ibu, gitu. Haleluya, ya kan? Jadi seperti itu saudaraku ya. Jadi ketika Tuhan itu datang, Bapak Yahweh datang menyatakan dirinya. Nih, udah ditahu nih wadahnya Bapak Yahweh siapa. Bapak Emmanuel kedua, yang terhormat, yang tercinta dunia akhirat. Bapak Aditya Nugrahanto, roh Alfa dan Omega. Kode name-nya saja Bapak Ibu sudah tahu. Aditya Alfa, Omega Nugrahanto O. Dia kancing di O. Yang awal dan yang akhir. Cicak no manyau. Cicak di luar saja. Berapa cicak lo manyau? Binatang itu lo tahu lo. Masa manusia tidak tahu? Berarti Anda sungguh bebal. Anda sungguh buta mata hati Anda. Anda lihat deh, nonton King of the Kings channelnya, TikToknya Alpha dan Omega King of the Kings. Sudah menyatakan diri semuanya. Jadi saya roh yang berseru-seru untuk apa? Supaya Anda bertobat, supaya Anda bisa melihat kebenaran ini. Supaya saudara tidak disesatkan roh dunia. Saudara bisa melihat kuasa Tuhan, kemuliaan Tuhan. Mau nggak? Atau saudara tunggu-tunggu kuasa setan Dajjal yang saudara tunggu-tunggu? Saudara yang tunggu-tunggu setan Dajjal itu teknologi. Anda akan dapat di Blue Beam Anda. Haleluya, teknologi ya, rekayasa-rekayasa di langit. Tuhan ada di sana, Tuhan datang di sana, di sini.
Habislah uang saudara pergi reuni rohani, pergi kejar Tuhan. Ada datang di Cina, ada datang di Amerika Serikat, ada datang di Italia Roma. Baru datang di Rusia. Terakhir Anda disuruh ke Rusia, dapat bom. Lagi perang di sana. Syukur-syukur Anda pulang ke tanah air dalam keadaan selamat. Orang lagi berperang di sana, Anda pergi kejar Tuhan di sana. Katanya ada Tuhan di sana, no muncul. Itu setan dajjal pergi panggil Anda, no. Tuhan datang di langit. Kasih itu teknologi blue beam, seolah-olah Tuhan turun dari langit. Hello, kalau Tuhan turun begitu secara roh, mati duluan Anda. Gosong duluan Anda. Tidak sanggup Anda melihat kekudusan Tuhan, saudara. Dia harus datang di dalam darah dan daging. Baru bisa manusia itu lihat. Sedangkan saja nonton saja itu video King of the Kings Tuhan Yesus Kristus. Mata kita jasmani ini kalah. Haleluya. Saya saja nonton belum 1 jam, setengah jam, 15 menit, so sakit sampai mata. Mata jasmani loh ini. Nontonnya harus pakai kacamata hitam. Supaya tidak rusak ini retina mata. Gimana Anda Ya cahaya kemuliaan Tuhan itu kan nyata. Keluar cahaya dari wajahnya. Semua ruangan berkedap-kedip. Itu kan lampu biasa. Terus saudara bilang lagi pakai lampu sorot, lampu apa? Itu kan lampu biasa saudara. Haleluya. Mana ada kita ini hamba-hamba ilahi dipakai lampu sorot. Mau uang dari mana? Uang dari mana banyak-banyak mau beli juta-juta itu lampu sorot, lampu canggih-canggih. Uang dari mana? Kalaupun ada uangnya kita bantu-bantu orang susah, orang miskin makan. Makan minum saja. Beli beras, beli ikan itu saja baku-baku bantu. Kita kan baku bantu. Bantu-bantu untuk uang makan kasihan. Haleluya. Nggak ada mau beli juta-juta lampu sorot. Mau kasih tunjuk kita ini apa, kita ini apa. Mau disanjung manusia. Terakhir pas mati. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kala tubuh. Mati neraka lagi. Kenapa? Tipu-tipu manusia. Kasih bohong manusia bukan neraka. Kita nih hamba-hamba ilahi yang punya materai ilahi loh. Nih, salib atau bercahaya. Haleluya. Ya, saya mau tutup ya. Bapak Ibu saya harus